Oke, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edric Galintino dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana dengan NIM 415221100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya buat dalam rangka untuk ujian akhir semester 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi dari 3 soal yang diberikan oleh dosen, saya mengerjakan soal nomor 3, itu dikarenakan saya ingin mendapatkan nilai maksimal dan saya memiliki kemampuan untuk mengerjakan soal nomor 3. Gitu. Oke, jadi supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung menjelaskan apa yang ada di code saya ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang ada di layar ini adalah satu file yang sama, namanya file nomor 3.cpp, artinya file ini adalah file yang sama, tapi saya bagi dua karena supaya saya tidak perlu membuka lagi VS Code-nya untuk scroll ketika menjelaskan gitu. Dan kebetulan programnya juga tidak banyak, jadi saya bisa langsung menjelaskannya di satu frame yang tersedia gitu. Dan inilah code saya. Perlu gambaran untuk overview apa sih yang akan saya kerjakan. Yang saya kerjakan adalah jadi di dalam fungsi main itu nanti akan ada sebuah printan yang akan user akan disuruh memilih gitu untuk pilihan 1 atau 2, dan kalau kita memilih angka 1, maka yang dikerjakan adalah soal nomor 1 alias memunculkan luas dari persegi panjang. Sementara kalau misalnya yang dipilih adalah bilangan nomor 2, maka akan dimasukkan sebuah angka, apakah itu angka ganjil atau angka genap, dan setiap angka akan dimodulkan dengan 2, sehingga berapapun hasilnya, entah itu ganjil atau genap, ia akan menghasilkan output yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi saya izin geser dan izin zoom sini sebentar. Oke. Jadi apa sih yang ada di code saya? Pertama, tentu saja di awal file, seperti pada umumnya kita menulis file C++, tidak pada umumnya, cuman inilah yang umumnya saya gunakan. Saya umumnya menggunakan include iostream dan using namespace std. Sebenarnya ada opsi lain untuk conio ataupun std.io.h, itu juga bisa dijadikan opsi, tapi saya cenderung lebih nyaman untuk memilih ini. Gitu. Jadi di baris pertama itu ada include iostream, input output stream. Saya kurang paham maksudnya juga, tapi yang terpenting adalah kita tahu bahwa ini digunakan untuk apa gitu, karena ya seperti itu. Terus di dalamnya juga saya membuat dulu nih untuk case yang pertama itu ada apa aja yang akan dikerjakan. Jadi kita masuk dulu ke fungsi case yang pertama. Jadi di fungsi main itu akan ada switch case yang tadi saya bilang bahwa akan diberikan pilihan 1 atau 2, yang dimana kalau misalnya user memilih 1, itu akan masuk ke fungsi case nomor 1 ini gitu. Tapi menurut saya akan lebih baik kalau saya menjelaskannya dari fungsi main dulu ya. Jadi saya izin geser ke bawah sini. Oke, saya akan menjelaskan fungsi mainnya dulu gitu. Mohon maaf tadi saya lebih menunjukkan yang awal dulu, tapi sekarang saya ganti gitu. Jadi sekarang kita lihat fungsi main dari file ini itu apa sih. Jadi yang pertama itu kita deklarasikan variabel dulu nih, deklarasikan variabel pilihan. Jadi nanti apapun yang user masukkan itu akan masuk ke dalam variabel pilihan gitu. Jadi kita print dulu nih cout, pilih antara 1 atau 2 gitu. Nanti user apapun yang user masukkan akan menjalankan program dengan baris ke 65 ini, sin pilihan. Jadi memasukkan apa yang dimasukkan oleh user ke dalam variabel pilihan gitu. Nah, terus ada apa sih? Terus ada switch case. Switch case dari pilihan yang user masukkan tadi. User kan disuruh
milihnya diminta kita masukkan itu adalah antara angka 1 dan angka 2. Nah, maka case yang ada di dalamnya adalah case angka 1 dan case angka 2 gitu. Kita menerapkan tipe dari variabel pilihan ini adalah integer gitu. Jadi supaya ketika user memilih selain itu, dia akan masuk ke dalam default. Jadi switch case ini fungsinya apa sih? Jadi switch case ini fungsinya untuk bisa kita tetapkan dulu gitu case-case apa saja yang akan ada di program kita, dan defaultnya adalah program yang tidak masuk ke dalam case tersebut gitu. Jadi seperti contoh di code saya ini, pilihan ketika case-nya 1, dia akan menjalankan function 1 gitu. Lalu break ini artinya dia keluar dari switch case-nya gitu. Terus ada case 2, maka dia akan menjalankan function case 2 gitu. Kalau misalnya dia memilih selain dari 1 atau 2, dia masuk ke default. Dan defaultnya kita print bahwa pilihannya tidak ada. Lalu kita break untuk keluar dari switch case. Dan setelah keluar dari switch case, apa yang kita lakukan? Kita akan return 0. Karena fungsi mainnya ini adalah fungsi integer, jadi kita returnnya juga return integer yang mana 0 gitu, atau return false juga bisa. Terus apa sih yang akan kita lakukan setelahnya kalau kita misalnya pilih angka 1? Nah, kan kita misalnya milih angka 1 nih, maka kita akan masuk ke dalam function case 1. Oke, kita masuk ke function case 1. Ini dia, teman-teman. Nih, kita lihat di bawah nih. Jadi, function case 1 itu apa sih? Function case 1 intinya adalah, awalnya adalah kita diminta untuk menginputkan gitu. Jadi, pertama ada perintan, masukkan nilai panjang, lalu nilai panjang ini akan dimasukkan ke dalam nilai yang user inputkan akan dimasukkan ke dalam variabel panjang. Tapi di mana ini variabelnya? Nah, berhubung soal nomor 1 itu diminta untuk menjawab dengan global variable, jadi kita sudah mendeklarasikan terlebih dahulu nih variabel-variabelnya kayak gimana dan apa yang akan kita pakai di line selanjutnya gitu. Dan kita deklarasikan itu paling atas karena memang lebih baik gitu, supaya variabel-variabelnya dulu ini kita deklarasikan, baru code-nya yang akan kita eksekusi gitu. Jadi ini udah saya deklarasikan beberapa variabel, yaitu panjang, lebar, hasil, luas panjang, function proses, dan function cetak. Semuanya saya masukkan ke dalam tipe data float karena ada kemungkinan untuk nilai dari perhitungan yang akan kita hitung di dalam case 1 ini adalah float gitu. Jadi untuk jaga-jaga aja. Apa sih? Terus masuk ke fungsi yang ke case 1 ini. Kita lanjut. Masukkan ke variabel panjang. Nah, variabel panjangnya memang tidak dideklarasikan di dalam sini, tapi dideklarasikannya di atas. Gitu. Jadi tetap masih bisa kita panggil karena memang itu adalah global variable. Terus ada masukkan nilai lebar, masukkan variabel lebar. Terus ada hasil sama dengan proses, artinya proses hasil itu adalah apa yang dikembalikan oleh function proses. Kita lihat function prosesnya apa. Function proses adalah luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi udah dimasukin, dan setelahnya ada lebar, maka panjang dikali lebar, dan return persegi panjang, maka yang dikeluarkan adalah persegi panjang. Yang dikeluarkan itu adalah luas persegi panjang, yang dimana luas persegi panjang itu adalah hasil dari panjang kali lebar. Jadi hasil ini adalah panjang kali lebar, intinya seperti itu. Lalu berarti hasil ini adalah hasil dari panjang kali lebar. Setelah itu kita menjalankan fungsi cetak. Fungsi cetak itu isinya apa sih? Fungsi cetak ini intinya adalah kita mencetak hasil tadi gitu ke dalam terminal gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih untuk case 1, dan setelah itu ada return 0 gitu, untuk return atau end dari function ini gitu. Selanjutnya kita ke case kedua nih. Ada apa nih di case kedua? Ayo kita tengok di sebelah kanan.
Ya, kalau di case 2 ini kita nggak pakai global variable karena memang kita tidak, selain tidak diminta, kita juga biar ada variasi nih, kayak masa global variable lagi kan, kita harus coba dulu nih buat kayak biar beda gitu lah, kan kita namanya belajar gitu. Terus oke, langsung kita pertama di function case 2 ini kita mendeklarasikan variabel dulu nih. Yang paling pertama itu pokoknya kita deklarasi variabel aja, itu yang paling penting gitu, supaya kita tahu nih variabel-variabel apa yang akan kita pakai gitu. Kita deklarasikan variabel dengan tipe integer, ada beberapa, yaitu number yang nanti nilainya akan kita isi. Terus ada i yang kita isi 2, max even artinya maksimal angka genap, dan selanjutnya ada max odd atau maksimal angka ganjil yang kita isi 50 dan juga 7. Itu. Terus ada inputan, masukkan angka. Jadi emang di case 2 ini garis besarnya adalah kita diminta untuk memasukkan angka berapapun. Dan kalau misalnya angka itu genap, kita diminta untuk mengeluarkan bilangan 2, 4, 6, 8, seterusnya sampai 50. Dan kalau misalnya kita memasukkan angka ganjil, misal 1, kita diminta untuk mereturn atau memprint ke dalam terminal piramid gitu. Piramid dari sebuah angka yang nanti akan saya jelaskan gitu. Jadi kurang lebih kita akan diminta input, masukkan angka berapapun, karena toh kita akan membaginya menjadi 2 di line selanjutnya nih. Jadi kalau misalnya number di modulo 2 sama dengan 0, artinya bilangan itu genap atau sisanya 0, kita masuk ke function while. Ada apa nih di function while? Jadi function while itu ada kita variable i ini kita looping terus variable i selama variable i itu kurang dari sama dengan 50 gitu, atau max out tadi. Di dalam while ini ada apa? Di dalam while ini kita mencetak bilangan yang i tadi. Jadi i itu tadi awalnya 2, kita cetak 2, setelah itu akan ada tanda koma. Lalu i sama dengan i plus 2. Jadi nilai i sekarang baru gitu. Jadi nilai i yang tadi awalnya 2, sekarang kita tambah lagi dengan 2. Jadi nilai i pada looping selanjutnya akan menjadi 4. Dan fungsi ini terus dijalankan. Jadi pas i-nya udah menjadi 4, dia masuk lagi ke function sini. Kan dia menjalankan lagi nih, apakah i kurang dari 50? Betul ya? Jadi dia masuk lagi ke dalam function ini, lalu menjalankan lagi. Print 4, i-nya tadi, koma, dan seterusnya. Seterusnya sampai 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai 48. Masuk lagi, betul, 48 kurang dari 50. Masuk lagi 50, kita print juga 50 kurang dari sama dengan 50. Langsung, dan ketika ditambah ini 50 sama dengan 50 plus 2, berarti 50 i yang sekarang adalah 52. Dan ketika masuk ke while ini, dia return false, jadi dia nggak menjalankan function ini lagi gitu. Apa yang dia jalankan? Dia akan keluar dari if-nya, dia akan langsung return 0 sesuai dengan functionnya, yaitu function integer gitu. Jadi bilangan yang akan dikeluarkan di terminal adalah 2,4,8 sampai 50 gitu. Seterusnya, kalau misalnya bilangan ganjil kayak gimana sih? Nah, ini yang unik nih. Nah, kalau misalnya bilangan ganjil, kan kalau misalnya if itu yang benar, kalau else-nya itu kan yang salah, berarti ini yang salah nih. Kalau misalnya yang benar itu adalah bilangan genap, berarti yang salah kan bilangan ganjil nih dalam kasus kita. Nah, apa sih yang dilakukan? Jadi intinya, dia ini akan outputnya nih, saya jelaskan. Outputnya itu adalah bilangan 1,1357, dan di bawahnya nih, ada lagi 3, 5, 7, bawahnya 5, 7, bawahnya lagi 7. Jadi kayak piramid gitu, lama-lama angkanya semakin kecil. Atau bilangan yang di print itu lama-lama semakin sedikit gitu. Jadi kita lihat nih, ada apa aja.
Jadi pertama kita deklarasikan dulu variabel J di dalam for ini. Selama J kurang dari sama dengan max out. Max out-nya tadi berapa? Ini ya, 7. Setelah fungsinya selesai dijalankan, kita akan mengubah variabel J ini menjadi J sama dengan J plus 2. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam for ini, for loop-nya nih. Nah, loop-nya ini ada variabel K namanya. K ini kita buat sama dengan J supaya cocok aja gitu. Jadi ketika baris pertama angka itu dimulai dari J gitu. Jadi ketika J-nya bertambah, K-nya juga bertambah gitu. Dan akhirnya akan selalu angka 7. Kenapa? Ini karena akhirnya itu ketika K kurang dari sama dengan max out. Max out-nya adalah 7. Gitu. Ketika K udah jadi 7, itu adalah angka maksimal. Dia masih true, tapi setelah K plus 2 ini, dia akan jadi false. Itu jadi angka maksimal yang akan di-print adalah angka 7 sesuai dengan max out yang telah kita tetapkan. Gitu. Apa sih yang ada di dalam for kedua ini? Kenapa kita bikin for kedua? Karena emang kita ingin membuat piramid ya, yang dimana piramid itu 2 dimensi, jadi kita perlu looping untuk row-nya 1, 3, 5, 7 ke samping, dan juga 1, 3, 5, 7 ke bawah, gitu. Dan karena 2 dimensi inilah kita perlu 2 looping. Jadi 1, 3, 5, 7 yang ini, dan juga 1, 3, 5, 7 yang ini. Kita perlu looping sini dan perlu looping sini. Itu bagaimana caranya, dan caranya adalah salah satunya adalah bikin for di dalam for gitu. Dan inilah caranya. Ketika masuk ke dalam for yang pertama itu kayak gimana sih? Jadi cout sama dengan K. Jadi kita print dulu K-nya. K yang awal adalah 7 ya kan? 1. Maaf. Jadi ya masuk ke dalam 1 ini. Jadi sekarang J di dalam for yang warna kuning ini adalah 1. Dan karena K sama dengan J, berarti K juga sama dengan 1. Gitu ya, lengkap ya sampai sini. Dan juga function K ini dijalankan ketika K kurang dari sama dengan 7. Max out-nya kan 7. Berarti akan melooping nih. Apa sih yang akan di looping? Yang akan di looping adalah cout K dan K sama dengan dan K spasi. Jadi cout K. K sekarang berapa? 1. Ingat. Terus dia looping lagi. K plus 2. K-nya berapa sekarang? 3. Terus dia looping lagi. K-nya berapa sekarang? 5. Terus dia looping lagi. K-nya berapa sekarang? 7. Terus dia looping lagi. K-nya berapa sekarang? Enggak. Sekarang itu dia udah sama dengan 7. Dan ketika ditambah 2, dia nggak masuk lagi nih ke sini. Jadi dia udah false keluar. Berarti sekarang bilangan yang udah di print, yang udah di cout, itu adalah 1, sebelah 3, sebelah 5, sebelah 7. Kita udah dapat nih satu baris nih. Nah, kita tinggal bikin baris supaya jadi piramid gitu. Nah, setelah itu kita handle supaya dia bikin baris baru. Nah, setelah itu dia masuk ke for loop yang kedua, yang luar nih. Sekarang J sama dengan J plus 2, berarti sekarang J-nya 3, awalnya 3 nih. Dia masuk ke dalam for yang pertama lagi nih. Yang di dalamnya lagi nih. Berarti K sama dengan J, berarti sekarang J-nya 3, K-nya juga 3. Sekarang masuk lagi ke dalam kondisional ini. Apakah K kurang dari sama dengan 7, max out? Betul ya. Maka di print dulu K-nya. 3 di print sekarang. Terus K plus 2. Sekarang K-nya 5. Apakah kurang dari 7? Betul. Masuk lagi di print lagi. Jadi sekarang yang di print 3 dan 5. Dan seterusnya. Jadi 3, 5, 7. Pokoknya akhirnya akan ada di 7. Karena kita bikinnya fungsinya kurang dari sama dengan 7 gitu. Gitu. Jadi bilangan yang akan di print itu akan semakin berkurang. Karena memang K-nya akan semakin bertambah. J-nya juga akan semakin bertambah. Jadi pada looping ketiga, apa yang akan terjadi? Pada baris ketiga, yang akan di print adalah 5 dan 7 saja. Kenapa? Karena J-nya ini udah 5 sekarang. Karena tadi kan J-nya 3. Setelah keluar dari for loop ini, dia tambah 2 lagi. 3 tambah 2, 5.
Nah, K-nya lagi sekarang mulai dari 5. Gitu. Masuk ke lagi dan seterusnya. Jadi, ngeprintnya sampai 7. 5 dan 7 doang berarti sekarang. Jadi, makin lama makin sedikit nih. Tadi awalnya 1, 3, 5, 7. Sekarang 3, 5, 7. Bawahnya lagi 5, 7. Bawahnya lagi nanti cuma 1. Cuma 7 aja. Gitu. Dan ini adalah caranya. Gitu. Jadi, paham ya teman-teman? Kalau misalnya kurang paham bisa diulangi atau ditanyakan ke dosen masing-masing. Terima kasih. Jadi ini adalah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.